Ada aja ya. Iya, bismillah. Wah, terdengar lebih nyaring ini pikirnya. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Segala puji hanya kepada Allah. Atas nikmat dan karunia-Nya kita telah menyelesaikan salat Isya berjamaah. Semoga Allah terima seluruh amal soleh kita. Salawat salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabat-sahabatnya. Tapi pun alhamdulillah. Jadi tadi kita mengambil hikmah aja ya. Ada ilmu luas sekali. Kayak contoh kita 30 juz aja menghafalnya luar biasa. Apalagi ngamalinnya. Dari Quran lanjut ke tafsir, setipis-tipisnya jalan lain. Dan tetap namanya tafsir pasti lebih tebal daripada Qurannya. Ada Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, At-Tabari, banyak sekali. Dan makin kesini tafsir itu makin tebal. Kayak contoh ada Al-Hawi fi Tafsiril Quran, itu sampai ada yang 840 jilid. Total halamannya 300.000 halaman. Kapan beresnya itu? Nah, itu baru tafsir. Habis tafsir misalkan kita lanjut ke hadis dan sesohih-sohihnya hadis, ya udah rujukan kedua, kitab kedua yang paling sohih setelah Al-Quran, ya udah Sahih Bukhari. Kalau ngomongin hadisnya aja 7 ribuan hadis. Tapi pengen belajar tafsirnya atau berarti syarahnya, ya sudah berarti belajar misalkan contoh Fathul Barinya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tergantung cetakannya, tapi yang ada di rumah itu 36 jilid. Lanjut ke Sahih Muslim. Belum lagi dilanjut lagi ternyata ada syarahnya. Berarti dari Imam Nawawi. Sama. Tergantung cetakannya tapi yang ada 12 jilid. At-Tirmizi itu juga ada lagi syarahnya. Dari Syekh Al-Mubarakfuri Tuhfatul Afazi. Wah, itu baru hadis. Pindah ke Musnadnya Imam Ahmad. Ada 40 ribuan hadis. Kalau dikurangin pengulangan ada 30 ribuan. Kapan beres bacanya? Belum belajar yang alatnya, nahu, sorof, minimal jurumiyah. Jurumiyah beres, lanjut ke misalkan Al-Mutamimah. Al-Mutamimah beres, pengen lebih lanjut lagi, misalkan Alfiyah Ibnu Malik. Insya Allah lebih panjang lagi. Tadi sejarah, rujukannya yang kami pakai ya, waktu di kuliah hadis 3 ya. Itu pun bercontoh. Dan ada kayak contoh untuk mengenal para rawi, Tahdzibul Kamal, udah gitu dirangkum lagi jadi Tahdzibut Tahdzib, dirangkum lagi jadi Takribut Tahdzib Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tetap aja segini ya. Luas sekali. Kalaupun sudah dipelajari semua, belum tentu sempat diamalkan semua. Kalaupun sudah diamalin semua, belum tentu sempat didakwahkan semua. Kalaupun sudah didakwahkan semua, belum tentu diterima semua amalnya. Ada yang salah niat dan lain-lain. Kabar buruknya, setiap kali kita bikin dosa, malaikat gak pernah lupa nyatet. Tapi setiap kali kita ibadah yang segitu-gitunya, belum tentu keterima. Tapi cita-cita ke surga. Nabi Adam diusir dari surga, 1 dosanya. Kita pengen ke surga, emang 1 dosanya?
Terus kok bisa sampai berani ngeremehin orang, baru hijrah dia mah. Anak baru kemarin sore ngajinya. Kabar baiknya ternyata untuk dakwah, untuk ke surga, ilmu penting betul. Tapi ternyata lihatlah, ilmu kita kalah sama yang ngebunuh Ali. Ibadahnya apalagi. Tapi ternyata Allah berfirman, Quran surat 26 Asy-Syu'ara 88 dan 89-nya. Yauma la yanfa'u malu wala banun, akan ada hari di mana harta dan anak-anak kita nggak ada artinya lagi di sisi Allah. 89-nya illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang nanti datang kepada Allah dengan hati yang selamat, yang bersih. Karena yuklah, tujuan kita ngaji apa? Yang saya yakini salah satunya adalah untuk makin jago mencari kekurangan diri sendiri, bukan makin jago nyari kekurangan orang. Setelah makin ngaji, makin jago nyari salahnya orang. Ngajiin apa kita selama ini? Cuman bisa ngambil hikmah gitu aja ya. Bicara ilmu, banyak guru kita yang jauh lebih berilmu. Tapi ya sudah, bismillah. Mudah-mudahan bisa sama-sama bikin tambah banyak ingat sama Allah. Sesuatu hal jadi baik, ternyata standarnya satu, yaitu bikin kita tambah dekat sama Allah atau tidak. Ya. Selagi itu bikin kita tambah dekat sama Allah, bismillah. Seorang santri pernah cerita, kok saya ngapalin Quran, jaga sholat 5 waktu ditambah yang sunnah-sunnah, tapi ngapalin hafalan baru sehari setengah halaman aja, sulit luar biasa. Sedangkan kawan saya kok, jangankan yang sunnah, yang 5 waktu juga bolong-bolong, tapi satu hari bisa nambah 4 halaman hafalan baru. Kenapa dia menghafalnya berhasil dan saya gagal? Guru kami waktu itu ngejawabnya kayak begini, yang hafalannya berhasil itu bukan yang paling cepat hafalnya, tapi yang dengan hafalannya bikin dia tambah takut sama Allah. Handphone ada semua nih 30 juz. Tapi apakah ini handphone bisa jadi kebaikan? Tergantung yang make. Ya. Maka saya izin menutup dengan 4 pilar akhlak ya. Karena ketika kita ngaji untuk tambah baik akhlaknya dan Rasul diutus untuk menyempurnakan akhlak, maka Al-Hafiz Ibnu Rajab dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam menukil perkataan Abu Muhammad bin Abi Zaid Al-Qairani. Ini salah seorang ulama di Imam Malik ya, mazhab Imam Malik. Beliau mengutip dari sekian banyak hadis, ada 4 hadis yang menjadi pilar dari akhlak itu. 1, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, berkata yang baik atau diam. Makanya teko hanya mengeluarkan isi teko. Isinya baik, keluarnya pasti yang baik-baik. Isinya busuk, ada orang baik juga nganterin minuman, racunnya negatif. Seuzon. Ada yang baik-baik, tiba-tiba langsung tanya, mau minjem duit bukan? Seuzon. Yang baik-baik aja. Luar biasa ini mulut. Modal public speaking jago, mimik meyakinkan, berapa ribu orang bisa ketipu. Ya, alhamdulillah. Hadis yang kedua, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sesungguhnya di antara tanda bagusnya keislaman seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Makanya ada satu kaidah seperti ini, Pak. Fikih kan luas ya. Luar biasa itu kita mempelajarinya kayak gimana. Tapi kalau kita bingung ini hukumnya apa, selalu ingatlah di atas fikih selalu ada yang namanya takwa. Ulangi, di atas fikih selalu ada yang namanya takwa. Fikih bicara hukum, boleh atau tidak. Produknya cuma 5, fardu, sunnah, mubah, makruh, haram. Tapi takwa bicaranya bukan boleh atau tidak, bicaranya Allah suka atau tidak. Contoh, apa hukum baca komik? Mungkin kalau cuma komik Doraemon, nggak ada pornografi, nggak ada gimana, nggak ada buka aurat. Tapi si Zukanya nggak pakai kerudung ya? Tapi kan anak kecil ya. Mungkin hukumnya mubah, tapi akan ada orang yang berpikir kayak begini,
Aku nggak peduli apa hukumnya baca komik. Yang aku tahu, aku lebih dicintai Allah kapan? Waktu baca komik atau baca Quran? Quran. Udah, itu jalan yang paling selamat bagi dirinya. Jadi kalau kita bingung nih fikih, ustadz yang ini bilang gitu, ustadz itu bilang begitu. Udahlah, pakai nurani aja. Allah lebih suka kita ngapain? Itu jauh lebih selamat. Ya, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sesungguhnya di antara tanda bagusnya keislaman seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang enggak manfaat baginya. Dua lagi, yang ketiga, pendek nih, la tagdob, jangan marah. Makin baik keimanan, makin enggak suka marah-marah. Karena udah makin tinggi keimanan, semuanya baik bagi dirinya. Orang jahat, dia gugurin dosa saya. Dianya nyebelin, kita meninggal nggak ditanya kelakuan dia, ditanya kelakuan masing-masing. Dia mengkhianati, ya kan berbuat baiknya bukan supaya dia suka, biar Allah suka. Tetap aja dia pengkhianat, saya bakal mati, cita-cita ke surga. Nabi Adam diusir dari surga, dosanya satu. Kita mau ke surga emang dosanya satu. Berarti dia lagi jadi fasilitas pendekat kita ke surganya Allah. Bukan berarti emosinya mati, tapi kalau dulu marahnya karena dia dihina, sekarang marahnya kalau Allah dan Rasulnya yang dihina. Orang ngehina, hinaan di mulut dia lebih sedikit daripada hinanya kita yang asli. Kita paling cuma diomong, Denis banyak omong, tuh orang cuma kebuka satu, aib saya banyak omong. Padahal bisa jadi selain banyak omong, saya banyak utang, banyak cicilan, banyak ketombe, udah tahu. Ya. Jadi dulu kecewa ketika dikhianati, sekarang kecewa, kok tadi malam gak tahajud ya? Kecewa sama diri sendiri. Kayak gitu, fokusnya berubah. Bukan bertanya apa aku sudah bahagia, tapi sibuk bertanya sudah berapa orang yang kubahagiakan. Hadis terakhir, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah dikatakan beriman salah seorang di antara kalian sehingga dirinya menginginkan kebaikan yang ada pada dirinya juga ada pada saudaranya. Aku senang dapat kebaikan ini, maka aku juga senang saudaraku bahagia. Kita makan kadang tetangga ganti mobil baru meriang, Pak. Dikomporin lagi, dia kan cuma bawahan kamu, kok mobilnya bagusan dia? Mulai. Tahu-tahu ngambil cicilan baru, pribadi wae. Keempat tadi ya. Kan kelihatan. Izin, sudah dikasih kode untuk masuk ke sesi selanjutnya. Mudah-mudahan yang disampaikan sedikit tadi ada manfaat dan kebaikannya. Kalau ada kesalahan murni dari bodohnya Koko, tolong dimaafkan dan dinasehati ya. Kita kembalikan dulu kepada Ustaz kita. Fadhol Ustaz. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, insya Allah selanjutnya kita ada sesi tanya jawab untuk satu penanya. Mudah-mudahan bisa mewakili yang lain nanti insya Allah ya, karena waktu juga sudah agak malam. Boleh dari jamaah Ikhwan ada? Masya Allah ada 3 ini kok. Jadi satu aja lah ya, kompakan ya. Ada Abi mungkin yang paling depan ya Bapak. Contekan dulu. Yang ini aja. Oh beda. Ya udah, ini titipan. Ya udah titip bantu jawab Pak. Ya silakan. Assalamualaikum Ko Denis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saiful dari Jakarta. Kebetulan lagi tugas di Lampung. Takdirnya di sini ya. Kadang. Tadi disebutkan bahwa mendapatkan ridha Allah biasanya dengan 2 cara ya Ko. Satu disukarela, yang kedua diseret-seret. Izin bertanya ada 2 hal. Bagaimana cara kita mendapatkan ridha Allah dengan sukarela di zaman dengan mudahnya kesenangan duniawi? Terus yang kedua, nasihat apa untuk apabila kita mendapatkan ridha Allah setelah diseret-seret? Apa yang harus dilakukan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jatuhnya mah pilihan ya Pak. Kayak contoh ada seorang bapak-bapak bakar sampah. Dia nemu ular. Ularnya diem aja, dikira udah mati. Ya udah daripada nakutin orang, mendingan ular ini saya bakar deh. Pas ularnya dipegang ternyata hidup, matok, berdarah tangannya. Ularnya jatuh ke dalam kobaran api. Dengan tangan yang masih berdarah, dia ambil kayu panjang berusaha nyelamatin ularnya. Ditanya sama orang-orang kiri kanannya,
Bapak kan habis digigit ular, kenapa nyelamatin ular yang tadi gigit? Si bapak ini jawab, ular, matok, gak bisa milih. Mau yang pegang cewek, cowok, ganteng, cantik, kaya, belum kaya, karyawan atau bosnya, selagi dia ngerasa terancam, dia ngigit. Enggak ada ular matok milih-milih, ini si bapak kayaknya banyak utang, saya patok nih. Enggak. Aku manusia, aku bisa milih mau berbuat apa. Aku tidak ingin perbuatanku didikte oleh pihak lain. Dicaci balas caci, difitnah balas fitnah, disikut balas sikut. Terus buat apa sekolah tinggi-tinggi kalau bisanya cuma niru keburukan orang? Hah? Fitnah buruk enggak? Buruk, tapi terus kita tiru. Sakit hati kok balas dendam? Iya. Tapi Allah ngelihat tidak? Lihat. Suatu hari nanti Allah akan balas tidak? Cepat atau lambat akan balas. Pertanyaan selanjutnya, lebih ajib mana? Balasan dari Allah atau balasan dari kita sendiri? Ya Allah. Terus kalau suatu saat Allah juga bakal balas, ngapain kita ngotorin tangan sendiri? Cuman kadang orang suka ngeles. Saya mah pengen nolongin Allah kok, jadi biar saya aja yang balas. Itu mah ngeles weh. Ya. Pilihan. Ketika akhirnya kita memilih untuk, kan sebetulnya jelas ya. Kita ngelihat misalkan di sekeliling, oh dia main judi terus hidupnya hancur. Kita punya pilihan loh untuk gak mau main. Tapi kan itu dia, kadang ada yang sebelum kita sendiri yang kepleset, gak mempan. Makanya meskipun pilihannya dua, mau sukarela atau diseret-seret oleh Allah, kabar baiknya mau kita datang diseret juga, selagi udahannya husnul khotimah mah masih aman. Walaupun ada keutamaan. Misalkan ya, yang udah hijrahnya misalkan tahu-tahu karena memang ya udah usia sepuh dibandingkan dengan yang usia muda yang harusnya bisa maksiat-maksiat kuat tenaga, dia malah memilih taat. Berbeda itu derajatnya di sisi Allah. Tapi terlepas itu semua, kalau Allah emang udah benci sama kita, mudah bagi Allah matiin aja kita waktu lagi maksiat. Walau yu'akhidullahu an-nas bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah. Surat 35 Fatir ayat terakhir ayat 45. Kalau sekiranya manusia dihukum atas dosanya, jadi kita dosa langsung ada hukumannya nih. Kata Allah, tidak tersisa makhluk bergerak yang bernyawa di muka bumi ini. Maka berarti aslinya saya, bapak, ibu, pantas mati atas dosanya. Pertanyaannya kenapa masih ramai kayak gini? Gak punya dosa semua ya? Enggak. Kata Allah, walakin yu'akhiruhum ila ajalim musamma. Akan tetapi Allah akhirkan sampai waktu yang ditentukan. Jadi kalau misalkan kita udah bikin dosa gak kena musibah-musibah, bukan kitanya jago nyembunyiin, Allah lagi ngasih kesempatan weh. Dan tinggal kita pilih mau kapan. Bayangin kalau kita dikasih kuota maksimal dosa, setelah tembus 100 mati, repot itu asli ya. Enggak tuh bisil. Gimana tuh biar supaya mau? Ya pilihan. Karena kadang ketika akhirnya baru jadi baiknya setelah bonyok, udah kecewa begini dulu, ditipu dulu, ngerasain dosa dulu, gara-gara nyolong di penjara, dia nyesel dengan penjara, akhirnya dia kapok. Baru akhirnya benar-benar jadi baik. Nggak ada yang telat. Telat tuh satu, mati nggak sempat tobat, udah suul khotimah. Ya, kabar baiknya, kadang memang ada orang-orang yang, ini Ustaz Syafiq yang pernah bilang kayak gini, ada orang masuk surga karena dosanya. Bukan dosanya jadi pahala, bukan. Tapi dia dibiarkan oleh Allah pernah berbuat salah, karena itu akhirnya suatu hari dia dapat hidayah dan nyesel sejadi-jadinya. Suatu saat namanya orang berusaha istiqomah ada futurnya. Tapi orang yang pernah dosa itu kadang bisa mikir, ya Allah ini orang-orang bisa nggak ya mereka ke surga? Meskipun zuhurnya 2:30, asarnya 5:30, subuhnya 5:30. Maka dia bisa berkata pada dirinya, pasti bisa, karena saya tahu mereka gak punya dosa sebanyak saya. Maka dengan dosa sebanyak ini, yang mudah bagi Allah matiin saya kapan aja, terus saya gak mau ngaji lebih banyak, belajar lebih banyak, bertakwa lebih banyak, senggak tahu diri itukah saya di hadapan Allah? Maka akhirnya bisa gak jadi futurnya. Karena malu sama dosanya sendiri. Kok tapi kan dia tobat?
udah tobat, tapi nggak pernah dapat SMS selama tobat Anda telah diterima. Nggak berani kepedean. Jadi dia hanya sibuk dengan dosanya. Padahal di hadapan orang dia udah segitu bertakwanya. Tapi ya begitulah orang beriman. Nabi Adam juga kalau kita mau ngobrol kan korban. Yang ngajakin pertama siapa buat makan buah terlarang? Iblis. Nabi Adamnya nggak mau, iblis godain siapa? Istrinya. Istrinya godain suaminya, namanya cinta, sayang. Ketika akhirnya dihukum, nggak disebut iblisnya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami yang zalim. Jika Engkau tidak merahmati dan mengampuni kami yang rugi. Disebut nggak iblisnya? Mungkin kalau kita beda cerita. Ya Allah, kan Engkau tahu iblis yang goda. Iblis yang dihukum, kenapa saya pipi luwet? Yang jelas nggak ngomong gitu ya, karena beliau bukan orang Sunda. Ya. Enggak disalah. Iblisnya ngomong apa? Surat 15 Al-Hijr ayat 39-nya. Karena Engkau yang menjadikan aku sesat ya Allah. Ibarat maling ketangkep, kenapa kamu nyolong? Allah sih takdirin saya jadi maling. Ya jawaban iblis. Beliau fokus saja sama dosanya. Bahkan mewakili istrinya untuk minta maaf. Hawa kita yakin soleha. Mungkin ini mah lamunan saya ya. Bisa jadi mereka ngobrol dulu. Kita minta maaf yuk ke Allah. Udah sayang, biar aku aja. Kan aku yang tambah tergelincir. Kalau aku udah jadi suami yang baik, harusnya aku sanggup mencegah kamu berdosa. Ada tuh. So sweet nggak Nabi Adam? Gentle, suami itu baru. Mungkin kalau kita pas tobat, ya Allah, ini saya sama istri saya ngaco ini nih, disebut keburukan istrinya. Karena beliau ada iman, akhirnya apapun yang terjadi dalam hidupnya dia cuma sibuk dua. Satu sibuk tobat, dua sibuk syukur. Karena tobat jauhin musibah, syukur nambahin nikmat. Nah itu aja. Enggak ada telat. Pokoknya setiap dengan ayat tadi, selagi ngelihat maksiat ini orang enggak mati, sederhana. Berarti yang punya langit dan bumi aja masih dia kesempatan. Apa hak kita nentuin surga neraka orang? Kita juga pantas mati kok atas dosanya. Istilah ya, pilihan. Dengan mudah-mudahan kita bisa selalu memilih yang Allah ridho. Ya, Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu buat kita semua Bapak Ibu ya, dan Masya Allah nih kita doakan Kak Denis sehat-sehat selalu, sehat walafiat, dan terus membimbing kita insya Allah untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, untuk menyempurnakan majelis pengajian kita pada hari ini, insya Allah kami dari Darut Tauhid Peduli akan menyampaikan informasi yang mana tadi sudah juga disampaikan oleh di awal, bahwasanya insya Allah kami dari Darut Tauhid saat ini sedang melaksanakan program Rumah Tahfidz Quran. Ada santri-santri kita yang pakai sal. Ini mereka insya Allah kita doakan. Pak Denis juga sudah datang ke pesantren kita dengan target 1 tahun 30 juz Quran insya Allah, dan mudah-mudahan Allah meridhoi, dan mudah-mudahan juga kita ikut ambil bagian Bapak Ibu di malam yang berkah ini. Tadi Pak Denis sampaikan, saya teriang-yang terus, mudah-mudahan ngaji kita, ibadah kita ini membuahkan sesuatu yang manfaat untuk diri kita dan orang lain insya Allah. Dan alhamdulillah Bapak Ibu yang kisah inspiratif, hukum Islam, adab seorang muslim, tata cara beribadah, amalan kehidupan, motivasi sukses dan cara bisnis, parenting Islam dan Samawa.